Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mujahid-mujahidah, teman-teman semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat bersilaturahmi kembali di ruang Zoom ini untuk menuntut ilmu bersama Ustadz Edgar Hamas dalam kajian Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya, sehat? Ya. Semoga dalam kondisi yang terbaik ya. Di sini ada Umi Mari. Assalamualaikum Umi. Semoga dalam kondisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, hadir juga ada Teh Septia ini yang respon juga di chat ya. Ada Teh Dia. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Iya, alhamdulillah di Jumat subuh ini ya, pagi-pagi seperti biasa kita bisa silaturahmi. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang sedang dalam mungkin sudah berkegiatan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah bil jannah sudah tetap hadir, tetap untuk memaksimalkan ikhtiar untuk dalam menuntut ilmu ya, menjemput ilmu. Semoga semuanya Allah berikan balasan yang terbaik. Baik, pada sebelum mengawali acara kita pada pagi hari ini, seperti pembiasaan di Darul Hikam, mari kita bertilawah bersama surat Al-Fat ayat 29 ya. Iya, bagi teman-teman yang buka mushaf silahkan, bagi yang ingin melihat di layar kaca silahkan ya, saya sudah buka. Baik, izin memimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yujibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Baik, tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Edgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Edgar. Ya, belum terdengar Ustaz. Punten suara. Baik, aman Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah Ustaz Faisal. Atau bagaimana? Mudah-mudahan baik ya. Alhamdulillah, amin. Ya, alhamdulillah Ustaz. Baik, karena sudah hadir juga Ustaz Edgar, teman-teman, saya ingatkan silahkan untuk memaksimalkan adab penuntut ilmunya. Jika tidak berhalangan, silahkan untuk bisa duduk dalam kondisi yang terbaik, siapkan catatan, siapkan hal-hal lain pendukungnya ya. Jika dalam perjalanan atau dalam aktivitas lain, silahkan untuk memaksimalkan menyimak dengan seksama apa yang disampaikan Ustaz Edgar. Baik Ustaz, mangga tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi amara Rasula sallallahu alaihi wasallam bil hijrah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Teman-teman semuanya, wabil khusus Bapak, Ibu, para sesepuh, para asatidzah, para orang tua yang dirahmati, diberkahi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita aturkan kepadanya atas segala limpahan curahan nikmat yang banyak sekali, dan di antara nikmat itu yang terbaik adalah nikmat bangun kembali dan tetap menjadi muslim di tengah zaman yang akan datang. Zamannya nanti orang beriman di pagi hari, kafir di sore hari, orang beriman di sore hari dan menjadi kafir di pagi hari. Allah masih membangunkan kita dalam keadaan muslim. Itulah mengapa kita ketika bangun tidur pasti berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita, menghidupkan kita lagi. Ba'dama amatana, setelah Dia matikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali. Tidur adalah mukjizat luar biasa. Kita pun gak ingat kita mimpi apa, kecuali ada beberapa barangkali yang ingat. Ada detail-detail yang susah untuk kita ingat dalam mimpi kita. Tahu-tahu Allah bangunkan, dan tahu-tahu kita mengucap doa, lalu mengambil wudhu, dimudahkan buat sholat, dan setelah sholat tidak banyak orang yang setelah sholat subuh itu aktivitasnya ikut kajian. Maka terima kasih Allah atas segala nikmat. Semoga kami termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam kebaikan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buatnya, maka Allah akan buat dia paham pada agama. Dan salah satu bentuk cara kita belajar agama ini adalah belajar as-sirah an-nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Ibnu Hazm, Bapak Ibu dan rekan semua, sirah nabawiyah itu adalah salah satu mukjizatnya Rasul. Jadi bukan cuma bulan terbelah, bukan cuma air yang mengucur dari tangan beliau, bukan cuma Isra Mi'raj, sirah nabawiyah beliau sendiri pun adalah mukjizat. Kenapa? Karena setiap kita mempelajari sirah nabawiyah ini timbul ketakjuban, kekaguman, dan banyak sekali pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir.
Ini aja mujizat. Maka terima kasih kepada para asatidzah, para guru-guru dari dakwah dan pemberdayaan umat Darul Hikam yang telah memfasilitasi ini. Nah, hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita kemarin. Pembahasan kita pekan lalu, kita membahas tentang gelanggang dakwah di kota Mekah. Bagaimana proses 13 tahun dakwahnya Rasul di kota Mekah. Tapi itu belum selesai kan? Nah, karena ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan sekarang. Ketika Umar dan Hamzah masuk Islam, itu dakwahnya Rasul berbeda sekali dari dakwah beliau sebelum dua sosok ini masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, karena Islamu Umar fathan, Islamnya Umar merupakan pembuka kebaikan, wa hijratuhu nasran, hijrahnya adalah kemenangan, wa imaratuhu rahmah. Beliau juga berkata, mazilna a'izza mundu aslama Umar, kita berubah menjadi orang yang percaya diri setelah Umar masuk Islam. Percaya diri itu dalam artian terang-terangan. Nah, namun waktu terus berganti dan orang-orang Quraisy kehilangan akal. Ini termasuk yang kita bahas, yang ditanyakan kemarin. Ustadz, Umar sama Hamzah masuk Islam, tapi kenapa kok justru yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy itu semakin parah? Apa itu? Nabi Muhammad dan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib diboikot. Diboikotnya nggak sehari 2 hari, Ustadz, 3 tahun. Kok bisa? Katanya setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, dakwah semakin gampang. Oh, tentu tidak. Ketika di teman-teman semuanya, sebuah aksi itu pasti memunculkan reaksi. Itu. Ya, semua orang tahu itu. Itu di sains kita pelajari. Setiap aksi memunculkan reaksi. Dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar, ada reaksi dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Gimana nih? Kehabisan akal, orang terbaik kita sudah masuk Islam. Kalau orang udah kehabisan akal, akhirnya dia ngelakuin sesuatu yang nggak masuk akal. Dia ngelakuin sesuatu yang orang-orang Makkah pun nggak setuju dengan itu. Tapi mau gimana lagi, mereka nggak punya ide lain, maka mereka lakukan segala cara untuk menyakiti Rasul dan menghambat dakwah Rasul. Kali ini Rasul sebagai seorang nabinya itu gak berhasil buat disenggol, akhirnya mereka masuk ke bagian ini. Mereka masuk ke bagian keluargaan. Mungkin Muhammad secara pribadi kalau kita sakiti, dia nggak akan peduli, kata Abu Jahal. Tapi gimana kalau kita menyakiti keluarganya? Gimana kalau kita menyakiti kaumnya, keluarga besarnya? Apakah mungkin dia masih tetap melanjutkan dakwahnya? Itu yang mereka pikirkan. Maka teman-teman semua, pada tahun 10 sejak Rasul diutus, terjadilah yang namanya Hisor. Hisor itu artinya pengepungan, atau dalam bahasa Arab juga namanya muqoto'ah, pemboikotan. Siapa yang diboikot? Apakah kaum muslimin saja? Tidak. Yang diboikot itu Rasulullah dan kaum muslimin beserta Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi kalau teman-teman kita mengira yang diboikot itu hanyalah orang-orang yang beriman, enggak. Yang diboikot itu juga ada orang kafirnya, juga ada orang musyriknya. Tapi kenapa kok orang-orang ini rela diboikot? Kenapa Bani Hashim ini rela diboikot, teman-teman semua? Mau bersih tadi. Gak jadi. Alhamdulillah. Nah, karena kita mengenal yang namanya jahiliyah itu ada yang namanya hamiyatul jahiliyah. Ada rasa cinta dengan ikatan jahiliyah, ikatan keluarga itu dulu kuat sekali.
di zaman jahiliyah Arab itu yang namanya ikatan kekeluargaan itu kuat sekali. Makanya Bani Hashim itu saling membela Bani Hashim meskipun dia musyrik. Bani Umayyah itu masih mencintai Bani Umayyah meskipun yang Bani Umayyah itu Muslim. Jadi nanti akan ada kisahnya ketika Rasul Muhammad SAW dan kaum muslimin udah di Madinah mau umroh, ditahan sama Khalid bin Walid. Kemudian Rasul mengutus satu orang buat datang ke Mekah buat membuat sebuah perjanjian. Siapa orang yang diutus? Utsman bin Affan. Kenapa yang diutus Utsman bin Affan? Karena Utsman itu dicintai oleh orang Mekah. Meskipun Utsman ini Muslim, meskipun Utsman beriman, tapi Utsman ini berasal dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu keluarga yang sangat dihormati di Makkah. Maka Rasul mengutus Utsman sampai sana gak dibunuh, gak diapa-apain, umroh bebas, dihormati. Meskipun dia ada rasa apa namanya gak serta Utsman masuk Islam. Nah teman-teman semua, saya izin kali ini menggunakan share screen ya, karena memang sudah ada yang disiapkan untuk ini tentang hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibangunnya kota Madinah. Ini adalah ilustrasi kota Makkah. Harusnya Ka'bah itu bentuknya trapesium, harusnya teman-teman semua. Namun kemudian direkonstruksi, dan karena ada sejarahnya ya, kenapa Ka'bah kok jadi kubus? Padahal harusnya trapesium. Jadi bahkan Ka'bah itu sebenarnya kotak ya, kubus, cuma tempat yang Hijri Ismail yang melengkung itu juga harusnya dibuat bagian Ka'bah, dibuat di dindingnya. Tapi ada satu masa ketika orang-orang yang merekonstruksi Ka'bah itu kekurangan uang, dananya nggak ada, sehingga Ka'bah dibangun dengan bentuk kubus. Tapi kenapa Ustadz gak direhab lagi di masa Rasul? Kan bentuknya gak sesuai dengan zaman Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad ini ingin menjaga suasana stabil. Ketika nanti Rasul membebaskan kota Mekah, Ka'bah itu tetap dengan kondisinya semula. Cuma dibersihkan berhala-berhalanya aja. Tapi bentuknya tetap kayak gitu. Beliau takut kalau beliau bongkar Ka'bah terjadi fitnah di antara orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Hatta la yaqul inna Muhammadan hadama Ka'bah. Jangan sampai orang di luar itu bilang Muhammad itu menaklukkan Makkah kemudian menghancurkan Ka'bah. Jangan sampai orang bilang begitu. Itu termasuk salah satu siasat dalam dakwah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, Makkah semakin keras. Nah, ada banyak sekali yang terjadi pada tahun 10 dari kenabian. Apa itu? Pemboikotan yang berjalan selama 3 tahun. Apa yang terjadi pada pemboikotan ini? Ada banyak klausul-klausul yang sangat menyakitkan bagi Bani Hashim. Tidak, saat itu dibuat sebuah poin-poin, dibuat sebuah perjanjian ditempel di Ka'bah. Isinya diantaranya tidak boleh melakukan transaksi dagang dengan Bani Hashim. Tidak boleh menikahkan anak-anak mereka dengan Bani Hashim. Tidak boleh ada muamalah atau tidak boleh ada di antara orang-orang Mekah yang menemui orang-orang dari Bani Hashim. Harus disingkirkan, harus dibuat sendiri, jangan ditemenin, jangan didampingi. Karena gak boleh ada yang menikah, karena barang dagangan mereka gak ada yang boleh beli, terjadi yang namanya kelaparan panjang. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat itu makan dengan benar-benar apa adanya, daun-daun kering, ranting-ranting yang sudah terkena air. Sampai-sampai seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah berkata, meriwayatkan apa yang dia alami ketika diboikot. Pernah suatu malam aku merasa lapar sekali,
Saat itu aku hanya tidak melihat apa-apa, hanya gelap. Kemudian tanganku mencari apa yang bisa aku makan, dan saat itu tanganku meraih sesuatu yang basah. Aku tidak tahu itu apa. Karena itu basah, aku langsung masukkan saja ke mulutku. Aku nggak tahu sampai sekarang itu apa. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Saking susahnya kehidupan Bani Hashim ketika diboikot. Bibir-bibir para sahabat dan Bani Hashim kebanyakan itu kering, banyak yang berdarah. Karena yang beliau makan itu adalah daun-daun kering yang ketika dimakan itu membuat bibir mereka berdarah. Seperti itu Rasul kita lalui. Di tengah pemboikotan yang menyakitkan itu, orang-orang tua dan para wanita tentu banyak yang gak kuat, apalagi termasuk diantaranya 2 orang yang sangat Rasul cintai. Siapa itu teman-teman semua? Pembela Rasul, paman Nabi Muhammad pertama, Abu Thalib, dan istri baginda, Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Sudah pula diboikot 3 tahun lamanya, dan dalam pemboikotan itu 2 pembela Nabi Muhammad wafat. Para sejarawan menamai tahun di mana Ibunda Khadijah dan Abu Thalib wafat sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Meskipun Rasul ketika dilihat hadisnya, Rasul nggak pernah mengatakan tahun tersebut sebagai tahun kesedihan. Kalau ditanya, kalau teman-teman pengen tahu peristiwa apa sih yang paling menyedihkan dalam hidup Rasul, Ibunda Aisyah pernah meriwayatkan setidaknya ada 2 momentum yang paling membuat Rasul itu sedih. Tebak, teman-teman, kira-kira di peristiwa apa? Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Taif. Sedih sekali. Karena Rasul itu sampai berkata, Mayyan suruni ala an uballighu risalata Rabbi. Adakah di antara kalian yang mau menolongku menyampaikan risalahnya Allah? Rasul keliling dari tenda ke tenda, kemudian sampai ke Taif. Gak ada satupun orang yang menyambut panggilan beliau. Bahkan pemimpin Taif dengan nyinyir mengatakan, memangnya tidak ada orang lain yang lebih layak daripada Anda. Kayak gak ada orang lain aja Tuhan pilih Anda. Ya Allah. Sedih sekali Rasul. Yang kedua adalah hari Uhud, di mana beliau kehilangan Hamzah dan Abdul Muthalib, di mana kaum muslimin for the first time, untuk pertama kalinya merasakan yang namanya kekalahan dalam pertempuran. Walaupun kemudian menang, teman-teman semua. Nah, penolong Rasul wafat, semakin banyak penentang, orang musyrikin makin terang-terangan memusuhi, dan kafilah-kafilah haji menolak dakwah. Pada akhirnya pemboikotan berakhir. Pemboikotan ini berakhir justru yang mengakhiri siapa? Yang mengakhiri adalah orang-orang musyrikin sendiri, seperti Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari, karena ada orang-orang Quraisy yang mikir ini nggak manusiawi. Ini penting ya teman-teman. Jadi kalau kita mengira orang Quraisy itu satu kata, seia sekata, enggak. Banyak perpecahan di dalam internal orang-orang Quraisy. Sehingga ketika saya bilang tadi, orang Quraisy seperti Abu Jahal itu kehabisan akal, mereka memboikot Nabi, ternyata ada orang-orang berilmu, orang-orang yang adil di antara musyrikin Quraisy yang membela Bani Hashim. Gak suka sih sama Rasul, mereka gak beriman, tapi mereka itu ada hamiyatul jahiliyah, ada ikatan kekeluargaan jahiliyah yang membuat mereka mikir ini nggak benar. Makanya teman-teman pernah mungkin membaca sebuah riwayat ketika orang-orang ini
orang-orang yang ingin mengakhiri pemboikotan ini datang ke Ka'bah untuk merobek perjanjian dan ketentuan pemboikotan yang dibuat oleh Quraisy. Apa yang terjadi, teman-teman semua? Mereka melihat di Ka'bah kertas yang ada MOU dan ketentuan pemboikotan itu sudah habis dimakan rayap. Tersisa sebuah kalimat, Bismikallahu, dengan menyebut namamu, ya Allah. Semuanya habis dimakan rayap. Jadi benar-benar selesai juga pemboikotan itu. Nah, ini fakta yang perlu kita bahas. Penting juga. Sebelumnya sudah ada 2 hijrah ke Habasyah 2 kali. Dengan maksud yang sangat penting. Apa itu? Menjaga eksistensi dakwah seandainya dakwah di Mekah kolaps atau hancur. Dan teman-teman semua, ini penting sekali karena Rasulullah SAW, ini kata dosen kami di Madinah, kenapa kok Rasul itu menyuruh sahabat untuk hijrah ke luar negeri? Ini Habasyah luar negeri. Teman-teman, kita pernah bahas ya di awal-awal dulu. Karena Rasul itu memiliki visi yang jauh. Andaikan kalau Rasulullah terbunuh dan kaum muslimin itu dibantai di Mekah, masih ada orang-orang yang meneruskan dakwah di negara lain. Dan yang hijrah itu orang-orang kaya semua. Utsman bin Affan, Ja'far, kemudian Romlah binti Abi Sufyan, orang-orang yang punya duit semua. Kenapa? Ya, sederhananya cuma orang yang punya uang yang bisa keluar negeri. Lebih banyak, lebih mampu perbekalannya. Nah, selain itu, ini yang kita bahas kemarin juga, setiap kali musim haji, ratusan kafilah menolak Rasulullah SAW. Kata-kata Rasul itu seperti itu, teman-teman. Kata-katanya mengharukan dan kata-katanya membuat siapapun tuh sedih mendengarnya. Mayyan suruni li an uballigha risalata rabbi. Adakah di antara kalian yang mau menolongku untuk menyampaikan apa yang Tuhan berikan padaku? Saudara teman-teman semua. Ya. Setiap tahun Nabi Muhammad SAW mendakwahi Islam kafilah haji dan gak ada yang menerima. Sampai kemudian ternyata ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang anak-anak muda dari Khazraj. Kemudian Rasul bertanya pada mereka yang lagi nongkrong ini, apakah boleh aku duduk bersama kalian saat ada? 6 orang anak muda ini mempersilahkan, silakan. Nah, nggak tahu bahwa yang pengen duduk itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian Rasul bertanya, apakah telah sampai pada kalian kabar tentang Nabi akhir zaman itu? 6 orang anak muda menjawab, iya. Kami sudah mendengar kabar tentang hadirnya Nabi akhir zaman yang muncul dari jazirah ini. Kemudian Rasul bertanya, dari mana Anda tahu tentang kabar Nabi akhir zaman ini? 6 orang anak muda ini menjawab, betul-betul. Ya, mohon maaf, ya. 6 orang anak muda ini menjawab, kami justru mendengarnya dari orang-orang Yahudi. Ini menarik, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Justru 6 orang anak-anak muda ini mendapatkan kabar kenabian dari orang Yahudi.
Kok bisa? Itu kan. Kok bisa dapat kabar kenabian justru dari orang-orang Yahudi? Bukan dari orang-orang Mekah, bukan dari kitab suci yang mana, tapi dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu memang sengaja pindah ke Jazirah Arab, dan mereka itu memilih sebuah kota yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab suci. Ada yang tahu kota itu bernama apa? Kota itu bernama Yathrib, yang kemudian hari dinamai dengan Madinah. Ada 3 keluarga besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Dan Yahudi ini kenapa kok sampai jauh-jauh? Kan mereka asalnya dari Mesir gitu, dari Palestina. Setelah mereka diusir dari Palestina, mereka menyebar ke seluruh dunia. Kenapa kok orang Yahudi ada yang milih tinggal di Madinah? Karena kitab suci mereka mengatakan Nabi akhir zaman akan datang ke sebuah kota yang di situ tanahnya bergaram, berwarna merah, dan ada banyak pohon kurma di situ. Itu tanda-tanda yang mereka baca di kitab suci mereka. Dan mereka menemukan itu di kota Madinah. Subhanallah. Mendengar apa yang dikatakan 6 orang pemuda ini, Rasul berkata, kalau engkau tahu tentang kabar Nabi akhir zaman itu, maka ketahuilah bahwa aku adalah Rasulullah SAW. Di antara banyak kafilah haji yang menolak seruan dakwah Nabi, ternyata 6 pemuda dari suku Khazraj itu menerima, bahkan menyambut segera apa yang Rasul sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata subhanallah, ketika Rasul itu dari tenda ke tenda, dari tempat ke tempat, dari kuda ke kuda, unta ke unta, spot ke spot, titik ke titik, yang menerima dakwah Rasul itu ternyata sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 anak muda yang justru tahu tentang kabar Nabi akhir zaman bukan dari Al-Quran, bukan dari Rasul, tapi dari orang-orang Yahudi yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ini mengetahui tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anak mereka sendiri. Hampir setiap hari orang Yahudi itu sounding di Madinah. Nanti kalau sudah ada Nabi akhir zaman yang lahir dari rahim perempuan Yahudi, kami akan perangi kalian semua, wahai orang Arab, kata mereka. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ternyata Nabi akhir zaman itu justru dari Makkah. Nah, ada fakta unik. Pertemuan pertama Rasul adalah dengan 6 jamaah haji suku Khazraj dari Yathrib. Dan Yathrib itu yang kemudian hari menjadi Madinah. Nah, ada yang menarik dari keadaan Yathrib ini, teman-teman semua. Apa itu? Saat itu orang-orang Yathrib baru saja recovery, baru saja selesai menghadapi perang saudara, civil war. Nama perang itu adalah perang Bu'ath. Apa tuh perang Bu'ath? Perang Bu'ath itu adalah perang besar antara 2 suku Arab yang dipanas-panasin dan dikomporin sama Yahudi. Suku apa itu? Suku Aus dan Khazraj. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar 2 suku ini. Karena 2 suku inilah yang di kemudian hari nanti menjadi orang-orang Ansor. 2 suku ini sama-sama Arab. Tapi orang Yahudi gak pingin 2 suku Arab ini hidup damai. Akhirnya orang Yahudi ada yang nyeponsorin suku Aus, ada yang panas-panasin suku Khazraj. Biar apa? Biar mereka saling berperang dan Yahudi yang mendapatkan keuntungan dari perang panjang antara 2 suku ini.
sejak dulu sampai sekarang, orang Yahudi itu cara mereka untuk mengalahkan musuh mereka adalah dengan divide et impera, politik pecah belah. Sekarang pun begitu. Kenapa kok Israel yang di tengah-tengah dunia Arab, ke baratnya ada Mesir, timurnya ada Yordania, selatannya ada Arab Saudi, tapi kok tetap aja eksis mereka. Mereka menciptakan yang namanya perpecahan di antara kaum muslimin, sehingga orang-orang muslim sibuk melawan saudaranya sendiri. Nah, episode ini penting juga. Nah, sebelumnya saya sampaikan ini aja ya, timeline-nya. Tahun 10 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW diboikot, teman-teman semua. Dan tahun 11 ini Rasul bertemu dengan 6 suku Khazraj yang tadi saya sampaikan. Tahun depannya, tahun 12 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW itu mendapat hadiah dari Allah berupa Isra Mi'raj. Dan di tahun yang sama terjadi sebuah peristiwa namanya Bai'at Aqobah. Ini yang saya sebut sebagai dari gerakan kenegaraan. Kenapa? Karena Bai'at Aqobah ini, Bai'at Aqobah 1 dan Bai'at Aqobah 2, nanti tahun depannya Bai'at Aqobah 2, itu adalah cikal bakal penduduk negara Madinah. Jadi Rasul yang tadinya sendirian, tadinya tidak punya rakyat, tidak punya pemimpin, ya. Tahun 12 dari kenabian, alias 2 tahun sebelum hijrah, Rasul bertemu dengan calon-calon rakyatnya. Jadi pondasi negaranya udah ada. Apa? Udah ada rakyatnya. Dan tahun 12 ini, kawan-kawan semuanya, ketika 12 orang ini belajar, membaiat Rasul dan setia kepada Nabi Muhammad, Rasul menunjuk satu sahabat untuk menemani 12 orang ini yang di Bai'at Aqobah 1 ini untuk pulang ke Madinah dan mendakwahkan Islam ke lebih banyak orang lagi di Madinah. Sahabat besar itu bernama Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari kisah Mus'ab bin Umair adalah Mus'ab ini berhasil mengenalkan Islam ke seluruh penduduk kota Madinah tidak lebih dari 1 tahun. Jadi kalau kita pelajari, ada cara yang luar biasa yang Mus'ab gunakan. Tapi nggak kita bahas di sini. Kapan-kapan kita bahas. Bayangkan saja, tahun 12 dari kenabian, yang membaiat Rasul 12 orang. Tapi tahun depannya, yang datang itu 72 orang. Dan 72 itu bukan yang Muslim, yang masuk Islam, bukan cuma 72 itu. Yang datang ke Madinah 72, yang nunggu di Madinah ada ribuan. La haula wala quwata illa billah. Dakwahnya siapa, Bapak Ibu dan teman-teman? Dakwahnya Mus'ab bin Umair. Nah, kita perlu kapan-kapan nih mempelajari secara detail apa sih, kenapa sih ada Bai'at Aqobah 1, ada Bai'at Aqobah 2. Tapi yang jelas saya kasih headline penting di sini. 2 peristiwa bai'at ini ya adalah cikal bakal ya yang mengubah keadaan kaum muslimin dari orang-orang yang gak punya apa-apa menjadi sebuah kaum yang punya negara sendiri. Karena ketika Rasul Muhammad SAW hijrah,
kemudian sampai ke Madinah, dilakukan sebuah sensus. Ya, Rasul memerintahkan sahabat untuk melakukan sensus penduduk, untuk menghitung yang Muslim itu berapa. Berapa teman-teman, ada yang tahu? Sensus ini melaporkan data yang cukup mengagumkan. Ya, tahun sebelumnya Rasul hanya bersama 100 orang, 120 orang, tapi ketika Rasul sampai ke Madinah, itu yang masuk Islam sudah 1.500. 1.500. Kenapa sensus itu dilakukan? Karena persiapan perang Badar. Perang Badar kan berapa teman-teman yang keluar dari Madinah? 313-an. Di antara 1.500. Dan jumlah itu semakin bertambah besar. Di perang Uhud berapa yang keluar? 1.000 orang. Meskipun yang pulang karena munafik ada 300, 700. Di perang Khandaq jumlah kaum muslimin yang ikut perang 1.500. Yang nggak ikut perang lebih banyak lagi. Perempuan, bapak-bapak tua, anak-anak. Di Fathu Makkah berapa orang teman-teman? Ini yang paling puncak. Fathu Makkah, pasukan yang keluar bersama Rasul 10.000 itu yang keluar dalam Fathu Makkah. Yang nggak ikut keluar lebih banyak lagi. Di akhir hidupnya Rasul, ya, di akhir hidupnya Rasul yang masuk Islam itu ada 100.000 orang. Itu di saat haji wada. Teman-teman, pertambahannya tuh signifikan, sangat signifikan. Kenapa bisa signifikan? Nah, salah satunya karena Rasulullah sudah punya power. Power itu bernama negara. Itu, Bapak Ibu sekalian. Institusi yang paling besar untuk melakukan agenda dakwah itu bukanlah ormas, bukan pesantren, bukan komunitas. Institusi terbesar untuk melakukan agenda-agenda dakwah adalah negara. Bayangkan kalau dakwah itu dilakukan sebuah negara. Dampaknya pasti akan lebih besar. Bedanya apa sih? Kalau ormas yang dakwah sama negara yang dakwah. Bedanya apa sih? Kalau komunitas yang dakwah sama negara yang dakwah, bedanya ada pada skala. Kalau komunitas mungkin dakwahnya ya ke komunitas lain gitu kan. Tapi kalau dakwah itu, kalau negara, dakwahnya kemana? Ke rakyatnya. Gak cuma ke rakyatnya, negara pun bisa berdakwah dengan kebijakan luar negerinya, politik luar negerinya. Itu yang menjadi hikmah. Kenapa Rasul 13 tahun di Mekah, ia masuk Islam 150. Tapi ketika Rasul menjadi pemimpin negara dan kaum muslimin punya negara, dakwah itu bisa menyebar lebih luas sehingga yang memeluk Islam ada 100.000 orang. Masya Allah. Nah, tahun 13 Bai'at Aqabah kedua dan tahun yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Yang hijrah sahabat-sahabat lain dulu, Bapak Ibu. Para sahabat tuh hijrah di bulan Muharram. Jadi bulan apa sekarang? Masih Muharram nggak sih? Sekarang masih Muharram. Di bulan ini 1444 tahun yang lalu sahabat-sahabat hijrah. Ada Hamzah, ada Ammar bin Yasir, ada Abu Salamah, Ummu Salamah, ada siapa lagi? Bilal bin Rabah, banyak. Tolha, Zubair. Ketika hampir semuanya hijrah, termasuk Umar yang awal-awal ya. Umar bin Khattab kan hijrahnya, kata Abdullah bin Mas'ud, wa hijratuhu nasrun. Hijrahnya adalah kemenangan. Kalau teman-teman lihat di film series Umar yang ada di MNC TV setiap subuh pas Ramadan, ada satu scene di mana Umar itu
berkata pada orang-orang ya, dia mau hijrah, bawa pakaiannya, bawa perlengkapannya, kemudian tawaf di Ka'bah, lalu sholat, lalu berteriak kepada orang-orang, siapa yang anaknya ingin menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, hendaklah menemui aku di balik lembah itu. Berani banget Umar. Ada yang pernah mendengar itu? Ada yang pernah membaca kisah itu, Bapak Ibu atau teman-teman semua? Hijrahnya Umar itu ada yang bilang terang-terangan ya, meskipun kalau saya nanya dosen-dosen saya, hal itu tidak mungkin. Jadi riwayat itu kurang kuat. Kenapa? Seberani-beraninya Umar, sehebat-hebatnya Umar itu pasti tetap taat dengan apa yang Rasul perintahkan. Apa itu yang namanya hijrah? Ya diam-diam, jangan macam-macam. Ya, jadi ada riwayat yang mengatakan Umar itu terang-terangan hijrahnya. Tapi ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama zaman ini mengatakan riwayat tentang Umar hijrah terang-terangan itu seakan-akan tidak sesuai dengan taktik yang Nabi Muhammad buat. Karena hijrah itu sifatnya sirran, diam-diam. Begitu, teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu mana yang benar, tapi dua-duanya punya argumentasi masing-masing. Nah, setelah semua sahabat itu hijrah, Rasulullah dan Abu Bakar hijrah. Di bulan apa Rasul hijrah? Rasul hijrah di bulan Safar, bulan depannya. Kan Muharram, Safar. Safar Rasul hijrah sama Abu Bakar dan sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, dulu bicara tentang hijrah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Dulu ketika kita kecil, ketika saya dulu masih belia, saya mengira hijrah itu hanyalah berpindah tempat dari Makkah ke Madinah. Tapi semakin saya besar, saya kagum kenapa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan pertama kalender kaum muslimin. Kenapa bukan lahirnya Rasul yang dijadikan patokan tahun satu gitu loh. Kenapa bukan kemenangan perang Badar yang dijadikan patokan tahun 1 kalender muslimin? Kenapa hijrah? Karena hijrah itu peristiwa yang benar-benar mengubah keadaan kaum muslimin dari tersakiti menuju pemimpin, dari gerakan menuju negara, dari orang-orang yang diabaikan oleh kaumnya menjadi orang yang dimuliakan oleh kaumnya, dari sendiri menuju bersama-sama. Banyak sekali kehebatan yang terjadi karena hijrah. Maka itulah mengapa Haji Umar Said Cokroaminoto pernah sering bilang, sudah sampai di mana hijrah kita. Masya Allah. Nah, great actors, a great scenario with great actors. Kisah yang luar biasa pasti membutuhkan aktor yang luar biasa. Di sini setidaknya ada super timnya Rasul SAW. Aktor utamanya Rasulullah, yang mendampingi adalah sahabat yang paling setia sama Rasul, As-Siddiq. Kemudian transportasinya pun yang paling bagus, unta yang sehat, unta yang gagah, bernama Al-Quswa, yang tadinya Abu Bakar ingin menghadiahi buat Rasul, tapi Rasul nggak mau. Rasul maunya beli. Rasul nggak mau dapat cuma-cuma. Rasul ingin beli unta itu dari Abu Bakar. Kemudian ada guide-nya. Guide-nya ini orang musyrik. Bapak Ibu sekalian, meskipun orang musyrik, tapi di-hire sama Abu Bakar, disewa sama Abu Bakar untuk menunjukkan jalan yang jarang, bahkan nggak pernah dilalui oleh kafilah dagang.
Yang mensuplai makanan Asma binti Abu Bakar. Yang mengumpulkan informasi dari orang Quraisy adalah Abdullah bin Abi Bakar. Yang bertugas menghapus jejak Nabi Muhammad dan Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah. Jadi ada rencananya luar biasa, matang. Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang menganggap hijrahnya Rasul itu cuma modal tawakal saja, salah besar. Karena hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah harmoni antara strategi yang sangat cerdas dan tawakal yang total. Ini penting sekali buat kita. Ada hikmah luar biasa kenapa hijrah ini bukan Superman tapi super team ya. Karena tidak ada yang namanya Superman. Nabi Muhammad pun ketika berhijrah beliau ada timnya. Yang kedua, persiapkan yang terbaik buat Islam. Kalau kata Ustadz Bahtiar Nasir, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Kenapa kok hari ini umat Islam jatuh? Kenapa kita sekarang terbengkalai dan hilang dari peta kepemimpinan dunia? Salah satu di antara alasannya adalah karena kita ini tidak memberikan yang terbaik untuk Islam. Kalau kita nggak memberikan yang terbaik buat Islam, maka bagaimana Allah akan menolong kita? Bukankah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan. Surat Muhammad. Kenapa kita nggak ditolong Allah? Kenapa kita kok sekarang dalam keadaan yang sulit seperti ini? Karena kita belum memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, bekerja sama dengan siapa saja secara profesional. Nah, salah satunya tadi saya bilang, Rasul bekerja sama secara profesional dengan seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqin. Yang menariknya adalah dia itu orang musyrik. Tapi karena ada akad profesionalisme, ada urusan kerja, ada urusan muamalah antara Rasul dan Abdullah bin Uraiqin, dan diuraikan dengan profesional, maka itu sah-sah saja. Nah, ini adalah rute hijrahnya baginda Muhammad SAW bersama Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiqin. Jalur yang merah adalah lihat jalur yang biasa. Kafilah-kafilah Mekah kalau menuju ke Syam biasanya akan melewati jalur yang warna merah. Tapi lihat Bapak Ibu dan teman-teman semua, jalur yang Rasulullah pilih untuk hijrah adalah jalur yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilalui oleh orang-orang kafilah dagang Mekah. Bahkan salah satu taktiknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika orang-orang mengira hijrah itu berjalan langsung ke utara, ternyata Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu stay bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, yang mana gua itu bukan berada di utara Makkah, justru dia berada di selatan. Ini sifatnya buat mengecoh, biar orang-orang itu tidak berpikir seperti itu, karena orang pikirnya ini pasti ke utara. Oh, ternyata Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di selatan Makkah di Mansur. Nah,
selama hijrah apakah lancar-lancar saja? Kenyataannya banyak pelajaran sangat penting. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris terbunuh di beberapa tempat. Di mana saja? Satu, ketika baginda Rasul bersembunyi di Gua Sur. Itu nyaris terbunuh. Kenapa? Karena Abu Bakar meriwayatkan keadaan ketika lagi bersembunyi itu. Ada detik-detik ketika para pembunuh bayaran kota Mekah itu ternyata sampai di Gua Sur. Mereka turun dari kudanya dan memeriksa mulut gua. Abu Bakar bilang, jika mereka menundukkan sedikit kepala mereka ke bawah, niscaya mereka akan melihat kami dan akan membunuh kami. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Rasulullah dan Abu Bakar sehingga para pembunuh bayaran itu tidak menoleh kepada beliau berdua. Ada yang mengatakan juga sebuah riwayat mengatakan di mulut gua Allah menciptakan sarang laba-laba dan sarang merpati liar. Masya Allah. Itu satu episode Rasul nyaris terbunuh. Yang kedua adalah ketika Rasul ini bersama Abu Bakar lagi berjalan di padang pasir, kemudian dikejar oleh seorang penunggang kuda terbaik, Suraqah bin Malik namanya. Gagal, alhamdulillah. Nah, lalu Rasul singgah di rumah Ummu Ma'bad, dikejar oleh pembunuh bayaran, dan banyak sekali yang terjadi di saat itu. Nah, kita lihat hikmahnya, sesudah ikhtiar diiringi dengan tawakal. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merencanakan plan yang sangat matang, ternyata di lapangan yang namanya plan manusia ada saja miss-nya, ada saja ruang-ruang yang gak tersentuh, ada saja kemungkinan yang tidak diekspektasi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Apa-apa yang belum kamu bayangkan, apa-apa yang tidak kamu ekspektasikan, Allah yang mengcovernya. Itulah yang terjadi ketika seorang hamba itu memaksimalkan ikhtiar dan tawakal. Allah berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Yang kedua, jika jalanmu buntu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampainya Nabi Muhammad di Madinah, nah, di sini ada yang unik. Jadi Rasul itu sampai ke Madinah itu, sebelum ke Madinah, Rasul di masjid di Kuba dulu. Di Kuba beliau membangun masjid. Jadi masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Kuba. Yang saat itu Kuba itu ada di luar Madinah. Tapi kalau hari ini Kuba itu ya di dalam Madinah karena wilayah Madinah semakin luas gitu ya. Dari Nabawi ke Kuba itu mungkin cuma butuh waktu 10 menit. Makanya setiap sepekan sekali Rasul pasti berziarah ke Masjid Kuba. Karena memang berdekatan antara Kuba dan Masjid Nabawi. Tapi kemudian sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad sebelum membangun yang lain, beliau membangun masjid sebagai pusat kota, pusat musyawarah. Masjid yang pertama dibangun masjid, bukan rumah, bukan istana, bukan pos kamling, tapi masjid. Kenapa? Li'annal masjid syiarul ittihad. Karena masjid itu simbol persatuan. Yang kedua, setelah bangunan untuk kumpulnya ada, setelah bangunan untuk rapat, musyawarah, dan kegiatan kenegaraan itu sudah ada,
buat sholat, buat apapun itu, Rasulullah mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. At-ta'akhi namanya. Karena akan sulit ke depannya menghadapi tantangan-tantangan besar seperti musyrikin Quraisy, orang Yahudi, Romawi, Persia, kalau umat Islam gak solid. Penting sekali ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Rasul pun pernah bersabda, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum tafarruquhum." Jadi apa-apa yang menghancurkan umat-umat terdahulu karena mereka itu berpecah belah. Yang ketiga, mengganti nama dari Yathrib menjadi Madinah. Nama lengkapnya Al-Madinah An-Nabawiyah atau Madinatun Nabi. Dengan nama baru ini, identitasnya baru. Jadi fresh start ya. Awal mula yang segar, awal mula yang pas untuk sejarah baru. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hijrahnya Rasul sampai terbangun Madinah dengan tiga pekerjaan utama yang Rasul lakukan: membangun masjid, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, dan membuat sebuah identitas baru bagi kota itu, yaitu kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, fakta ketiga, komposisi Madinah setelah perang Bu'ath yang tadi saya sampaikan, setelah perang saudara yang lama, menjadi cocok sekali buat perubahan. Kenapa? Ketika perang saudara antara Aus dan Khazraj, itu banyak orang tua, banyak sesepuh itu yang tewas di perang itu. Sehingga yang menjadi pemimpin orang-orang Ansor, pemimpin Aus dan Khazraj, itu adalah orang-orang yang cenderung usianya muda. Usia 35 tahun. Dan mereka itu lebih mudah menerima energi perubahan yang Rasul bawa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini ilustrasi Masjid Nabawi yang dibangun oleh baginda Rasul dan sahabat-sahabat Ansor serta Muhajirin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Faisal. Cek Ustaz Faisal, apakah bersama kami? Izin Ustadz, sepertinya Ustadz Faisal terlempar dari Zoom. Oh iya. Mangga mungkin dari Bapak Ibu Akang Teteh, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung raise hand ataupun di drop di kolom chat. Sepertinya penjelasannya sudah sangat jelas ya. Oh, ini ada Ustadz Andi. Oh, ketahuan ya. Buka. Oh iya. Ini keluar dari ini nggak apa-apa, Ustadz. Nggak keluar juga dari tema ya.
saya sampai hari ini penasaran ya dengan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu kan secara apa namanya urutan ataupun hitungan waktu ya, sampai saya searching di internet, mungkin antum lebih ini ya bermuamalah dengan teman-teman di Madinah mengenai usia pernikahan Rasulullah dengan Aisyah ya. Tentunya ini kan menjadi polemik buat kita ya, dan sampai hari ini menjadi tanda tanya besar buat saya ya tentang usianya ya, bukan masalah nikahnya dengan Aisyah gitu ya. Itu nikahnya itu sebelum hijrah ke Madinah atau ketika Madinah di menikahnya gitu ya. Saya kan dapat informasi bahwa Aisyah itu membantu apa namanya palang merah ya, palang merah ataupun menjadi tim medis di perang Uhud ya. Ketika di perang Uhud Rasulullah menyarankan bahwa para tenaga medis itu sudah harus di atas 15 tahun gitu. Apakah ketika perang Uhud itu Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah atau belum? Begitu mungkin pertanyaannya, Ustaz. Mohon maaf keluar dari tema ya. Tapi masih inilah ya. Masih ada ya. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi memang para sejarawan itu berbeda pendapat dua. Betul kata Ustaz Andi. Ada yang mengatakan Rasul menikahi Bunda Aisyah ketika di Makkah, sebelum hijrah. Ya. Tapi kemudian pendapat yang diambil oleh ulama kontemporer, ulama muasirin, itu adalah Rasul menikahi Bunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah sudah ada di Madinah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar selesai, Rasul menikahi Bunda Aisyah. Nah, saat itu perbedaan dua riwayat inilah yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, nih saat itu usia Ibunda Aisyah berapa tahun kan? Kalau dinikahinya sebelum hijrah, itu usia beliau 9 tahun, karena dibilang 6 tahun. Karena riwayat sejarah itu kan begini Ustadz, yang namanya riwayat sejarah itu cenderung toleran dibanding periwayatan hadis. Selama ini juga kita tahunya contoh kecil saja. Rasul menikahi Bunda Khadijah, selama ini kita tahunya usia Bunda Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Ternyata ulama-ulama kontemporer ya, itu menyimpulkan usia Bunda Khadijah saat itu 28 tahun. Wah, bikin kaget, saya kaget. Waduh, baru tahu ini. Ternyata ulama-ulama kontemporer itu memilih kesimpulannya Ibunda Khadijah usia 28. Kenapa? Karena masih punya anak banyak dari Rasul. Anaknya banyak, jadi dalam keadaan subur Ibunda Khadijah. Nah, Ibunda Aisyah pun kalau kata ulama muhasirin itu dinikahinya yang beliau ambil termasuk Syekh Akram Dia Al-Umari itu setelah perang Badar di usia Ibunda Aisyah sudah, kalau perang Uhud itu usia beliau sudah 16 tahun, maka Ibunda Aisyah ketika perang Badar usia 14-15 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini PR juga buat kita semuanya. Meskipun begitu, saya ulangi, periwayatan hadis dan periwayatan sejarah itu beda. Kalau hadis itu tegas, hadis itu runut dan harus peka, sensitif. Ya. Kalau sejarah itu cenderung tasamuhnya banyak, toleransinya banyak, dan riwayatnya banyak. Dan banyak sekali ulama yang mengatakan fakta ini, info ini adalah ketika kita tahu itu tidak menambah apa-apa, ketika nggak tahu pun nggak masalah, itu kata para ulama. Gitu ya. Tapi saya akan baca lagi tadi sebagai PR buat saya pribadi. Nanti kita akan sharing mungkin di Jirsaladin atau di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sudah nemuin jawaban yang lebih kuat. Terima kasih Ustaz Andi. Sehat selalu. Amin. Iya, barakallah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Andi dan Ustaz Edgar. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz izin di kolom chat dari Kang Angga Setiawan.
Assalamualaikum Ustadz, mau tanya pemilihan kota Madinah sebagai tempat hijrah ini adalah wahyu atau pilihan Nabi SAW? Wahyu. Jadi sebelum hijrah, Nabi Muhammad pun mimpi melihat sebuah tanah yang subur, banyak pohon kurmanya, dan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, aku kira tempat hijrahku ini adalah sebuah wilayah bernama Hajar, yang berada di Bahrain sekarang. Fa'idha hiya Yathrib. Ternyata dia adalah Yathrib. Rasul tuh digambarin dulu, ini loh tempat hijrahnya itu. Wilayah subur, yang muhassana, dikelilingi oleh gunung-gunung, banyak pohon kurma, tanahnya bergaram, karena di situ Madinah itu adalah kota yang dikelilingi oleh batu-batu gunung berapi. Kalau teman-teman umroh, amin rabbal alamin, atau haji, ziarah, berangkat dari Madinah ke Mekah, di tengah jalan antara Makkah dan Madinah, teman-teman akan banyak melihat gunung, ya, gunung-gunung kecil, tapi warnanya hitam. Harroh namanya. Kenapa? Karena Madinah itu dikelilingi oleh gunung, bukit-bukit bekas vulkanologi itu. Makanya susah ditembus Madinah. Salah satu hikmah kenapa Allah memilihkan Madinah menjadi kota hijrahnya Rasul, karena secara alami Madinah itu dikelilingi oleh bukit-bukit vulkano yang udah nggak aktif lagi tentunya, dan dikelilingi oleh gunung, supaya orang Quraisy itu susah untuk menyerang kota Madinah. Subhanallah. Itu dia jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz. Izin Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, apakah seluruh sahabat di Mekah hijrah semua? Ada beberapa yang nggak hijrah. Seperti contohnya, ini lagi-lagi sama seperti riwayat Ibunda Aisyah ya, teman-teman. Ada satu sahabat namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan beliau ini sudah masuk Islam sebelum Rasul hijrah. Ada yang mengatakan Abbas ini masuk Islamnya ketika menjelang Fathu Makkah. Tapi ulama-ulama kontemporer menyimpulkan Abbas ini sudah masuk Islam dan sengaja gak hijrah. Kenapa? Karena orang-orang taunya beliau masih musyrik, supaya bisa menjadi intelijen bagi Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah. Ada sebuah buku menarik, judulnya adalah Intelijen Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat menarik. Termasuk salah satunya Abbas bin Abdul Muthalib menjadi intelnya Rasul di kota Makkah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya, seperti apakah metode dakwah yang dilakukan Mus'ab ketika mulai berdakwah di Yathrib hingga banyak penduduk yang memeluk Islam? Oke, sedikit saja saya sampaikan. Sebenarnya ada penjelasan detail. Tapi Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang berasal dari keluarga yang terhormat. Ya, hal itu sedikit banyak membantu beliau dalam berdakwah. Jadi orang tahu Mus'ab ini siapa, gitu. Nah, kenapa? Kalau zaman sekarang, setidaknya itu kita bisa ambil pelajaran buat self-branding. Kita punya daya tawar, punya bargaining. Kalau kita lagi ngajak kebaikan, nih Edgar siapa sih, gitu kan? Nih Faisal siapa sih, contohnya. Orang akan semakin, makanya dia bilang begini, gelar itu bukan segala-galanya. Tapi kalau Anda berdakwah dengan gelar, Anda akan semakin dihargai. Contohnya begitu. Anda ini ingin mengajak kebaikan, ingin ngajak orang zuhud, itu bagus. Tapi kalau Anda ngajak orang zuhud, tapi Andanya memang gak zuhud, kitanya miskin gitu. Kita gak akan bisa ngomongin tentang zuhud. Kalau mau ngajak orang zuhud, ya kita harus kaya dulu. Kaya,
Orang zuhud itu orang yang kaya tapi dia meninggalkan kekayaannya. Bukan orang yang sejak awal emang nggak kaya. Jadi harus punya sesuatu dulu. Gitu. Dan Mus'ab punya itu. Punya nasab yang baik, punya pengalaman yang baik, karena Mus'ab itu alumni hijrah ke Habasyah. Jadi dia punya pengalaman ketika menghadapi orang-orang luar negeri, bahkan di Afrika. Makanya beliau punya pengalaman yang beliau pakai di kota Madinah. Yang ketiga, Mus'ab ini mendekati elit-elitnya. Dakwahi dulu nih kepalanya gitu. Makanya dua pemimpin Ansor, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Ketika kepalanya sudah masuk Islam, zaman dulu ya di Mekah kan kalau kepala sukunya masuk Islam, bawa-bawanya bakal ikut gitu loh. Dan Sa'ad bin Mu'az bilang, pulang ke kaumnya, bilang, hari ini aku sudah masuk Islam, dan aku nggak akan ridho pada kalian kalau kalian nggak mengikuti aku. Ya udah, berbondong-bondong suku Aus masuk Islam. Nah, makanya penting banget teman-teman semua nanti di zaman ini ya, memetakan mana nih Thomas, sama lu Thomas, tokoh masyarakat. Memetakan mana nih para influencer, ya kan? Itu perlu dilihat nih orang potensinya gede nggak buat masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu di antara banyak. Kalau mau dijelaskan detail bisa selesai jam berapa gitu. Lain kali insya Allah akan saya sampaikan. Dan udah pernah saya posting juga di Gen Saladin. Saya akan posting lagi. Baik, jazakallah Ustaz. Afwan Ustaz, ini 2 pertanyaan terakhir. Untuk yang pertama Ustaz, kenapa yang dipilih sebagai tempat hijrah pertama adalah Habasyah dan bukan di tempat lain? Lalu yang terakhir, bagaimana reaksi orang Yahudi di Madinah ketika mengetahui bahwa yang menjadi nabi dari kalangan orang-orang Arab? Iya, salah satu jawaban di antara banyak jawaban bagi pertanyaan pertama, kenapa kok ini pilih Habasyah? Jawabannya Rasul sendiri yang jawab, li'anna fiha malikun adil. Karena di negara itu ada pemimpin yang adil. Penting banget. Sebuah negeri menjadi aman kalau pemimpinnya adil. Dan kalau pemimpin adil, dia pasti klik sama kebenaran. Meskipun dia bukan pemeluknya. Nah, Raja Habasyah itu namanya Najasyi. Itu gelarnya ya. Nama aslinya Ashamah bin Abjar. Ketika kaum muslimin datang ke Habasyah, ternyata di akhir hayat Raja Habasyah dia masuk Islam. Karena keadilan itu pasti akan klik dengan kebenaran. Simpel saja, gitu. Kalau hijrahnya ke tempat yang pemimpinnya zalim, ya sama aja, habis juga. Gitu. Ya kan? Yang kedua terakhir ini reaksi Yahudi di Madinah? Gak nerima, teman-teman semua. Kaget. Kok bisa? Ya, kita kiranya Nabi akhir zaman dari perempuan Yahudi, dari rahim wanita Yahudi, tapi ternyata yang datang dari keturunan Ismail. Apa yang kemudian terjadi? Sombong, angkuh, gak menerima kebenaran. Bahkan tiga-tiganya ini, Bani Nadir itu diusir karena mencoba membunuh Nabi. Bani Qainuqa itu diusir karena menyakiti dan menodai seorang muslimah. Bani Quraidah diusir karena mengkhianati Nabi di perang Khandaq, memberi informasi kepada orang-orang musyrikin tentang peta Madinah. Tiga-tiganya kemudian diusir, dan pada tahun 7 Hijriah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mengalahkan total Yahudi, habis mereka di perang Khaybar. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Ini kebetulan juga sudah pukul 6.35 mungkin. Tadi juga sudah cukup banyak yang bertanya. Izin mungkin Ustaz sebelum ditutup, mohon untuk closing statement-nya untuk kelas Sirah Nabawiyah episode 5 ini.
dengan tema dari gerakan ke negara, proses hijrah Rasulullah SAW, dan terbangunnya Madinah. Mangga Ustaz. Sedikit saja hikmah yang kita petik di antara banyak. Satu, tadaburnya, kita perlu power, teman-teman semua. Power itu penting untuk kebaikan. Ya, kebaikan itu akan semakin tersebar dengan baik kalau orang yang membawanya adalah orang yang punya kekuatan. Itulah mengapa Allah menyifati Nabi Musa dengan Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat dan dipercaya. Kenapa Talut dipilih menjadi raja Bani Israel? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Talut itu Allah anugerahi kekuatan, ilmu, dan fisik. Nah, makanya teman-teman semua, saya berdoa semoga Bapak Ibu, teman-teman di sini Allah karuniakan kekuatan di bidang masing-masing. Kekuatan pada ilmunya, pada finansialnya, pada kedudukannya, pada daya ekonominya, pada kekuatan infaknya, pada bakat dan potensinya, agar apa? Agar kekuatan itu, power itu bisa kita gunakan untuk sebesar-besarnya kebenaran dan kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Tenang, Bu. Saya izin reminder juga untuk infak di hari Jumat subuh, Jumat pagi ya. Jadi barangkali dari rekan-rekan ada yang berkenan untuk menyalurkan infak terbaiknya untuk support segala bentuk kegiatan DPU Darul Hikam ke depannya, maka bisa disalurkan melalui rekening DPU Yayasan Darul Hikam yang tertera di kolom chat. Dan untuk pagi ini juga ada absensi untuk kegiatan tafsir pagi ini, maka bisa diisi juga. Insya Allah dengan Ustadz Edgar masih ada satu episode terakhir di pekan depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua dapat mengikuti kelas di pekan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.